Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih menjaga setiap kita masing-masing, baik saudara sekalian yang ada di China, yang ada di Taiwan, maupun yang ada di Hong Kong, maupun yang juga yang ada di Indonesia. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan nafas bagi kita untuk kita bisa menjalankan setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjadi sebuah kelakuan yang dapat menjadi berkat. Dan kita sama-sama juga berdoa khususnya menyerahkan untuk Indonesia, khususnya di ibu kota yaitu Jakarta, di mana di Jakarta kita melihat pergumulan yang dialami yaitu di saat PSBB yang hari ini berjalan. Dari minggu lalu, dari Senin, berjalan dalam PSBB total, baik juga untuk yang ada di Tangerang, yang ada di Bekasi, yang di Bogor, yang juga menjalankan PSBM, yaitu adalah pembatasan secara mikro. Dan kita melihat baru kemarin, kita melihat pertambahan akan jumlah yang kena COVID-19 di seluruh Indonesia adalah angka yang paling tinggi, yaitu adalah 4.100 orang. Dan ini hanya dalam satu hari, kita melihat 4.100 orang. Dan ini menunjukkan bahwa pergumulan COVID-19 di Indonesia masih sangat masif sekali. Dan ini perlu kita sama-sama, bukan hanya sekedar bekerja sama dengan pemerintah, tapi juga kita perlu untuk punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, karena hidup dianugerahkan oleh Tuhan. Maka karena hidup dianugerahkan oleh Tuhan, kita harus pakai hidup sebaik-baiknya, dan kita harus untuk gunakan waktu yang ada di dalam apa yang penuh hikmat Tuhan berikan. Baik, saudara sekalian, maka kita perlu banyak berdoa, perlu juga banyak untuk menjaga diri, tapi juga banyak juga untuk membagikan Injil Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, khususnya kita membahas di dalam kitab Galatia. Saudara, kitab Galatia adalah emergency letter. Kita melihat kitab Galatia adalah surat yang sangat bersifat emergency, di mana Paulus sebagai rasul yang sudah memberitakan Injil ke Galatia, yang sudah membawa Injil menjadi berita sukacita di Galatia. Tapi satu kali kita juga melihat di dalam Galatia pasal yang pertama, kita melihat bagaimana Rasul Paulus heran melihat akan jemaat Galatia yang begitu cepatnya berpindah iman. Dari iman yang adalah karena anugerah Tuhan, akhirnya berpindah menjadi iman yang harus disunat baru bisa memperoleh akan keyakinan masuk surga. Saudara, ini menjadi sebuah surat emergency, sebuah wake up call yang diberikan kepada setiap jemaat Galatia, supaya jemaat Galatia senantiasa punya kesadaran spiritual yang benar. Dan saudara, melalui hari ini kita akan membahas dalam Galatia pasal ketiga dan pasal yang keempat, dan kiranya Tuhan berbelas kasihan memimpin kita. Baik, saudara sekalian, mari kita membuka di dalam kitab suci. Mari kita membuka di dalam Galatia pasal yang ketiga. Dua minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan hari ini kita akan masuk di dalam ayat 15. Hari ini kita akan membaca di Galatia pasal 3 ayat 15 sampai pasal 4 ayat yang ke-11. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai pasal 4 ayat 11. Setelah menemukan, mari kita membaca secara bersama-sama akan seluruh ayat yang kita baca. Setelah menemukan, mari kita membacanya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya.
Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tapi justru oleh janjinya, Allah telah mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Yang ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan dia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan kepada sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Pasal 4. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah pengawalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah, yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Sekian pembacaan firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama untuk sekali lagi berdoa memohon kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami baru saja membaca sebagian firman Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat kembali kepada firman Tuhan yang benar, dan kami dapat belajar bagaimana melihat akan apa yang sesungguhnya dapat menjadi dasar iman kami. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam pertemuan-pertemuan terakhir, kita bersama-sama melihat bagaimana Rasul Paulus sangat tidak kompromi di dalam memberitakan akan satu doktrin, yaitu bagaimana kita bisa diselamatkan oleh karena iman. Dan kita melihat pembicaraan ini mungkin sudah menjadi pembicaraan yang selama pertemuan terakhir kita sudah melihat bagaimana ini adalah sesuatu yang runcing luar biasa, karena kita melihat pada saat Paulus memberitakan tentang diselamatkan oleh karena iman, dibenarkan oleh karena iman, kita melihat ini menjadi sebuah doktrin yang sangat sensitif, karena kita melihat di dalam satu tradisi, yaitu di dalam tradisi Yahudi, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam kekristenan yang
culture atau berbudaya Yahudi. Mereka percaya pada Kristus, tapi mereka juga percaya kepada tradisi Yahudi. Dan kita melihat di sini 12 murid Yesus, dan termasuk adalah Petrus. Banyak sekali di dalam setiap apa yang dilakukannya, semua sesuai dengan tradisi mereka. Dan kita melihat Petrus setuju dengan Paulus secara mulut, dan juga secara pengertian, Petrus setuju dengan Paulus bahwa Injil bukan hanya bagi orang Yahudi saja, tapi Injil juga adalah bagi orang di luar Yahudi. Maka disitulah kita juga melihat Petrus menyetujui bahwa sunat tidak menjamin keselamatan manusia. Maka sunat adalah tradisi dari orang Yahudi, dan tradisi ini adalah tradisi yang hanya ada pada tradisi Yahudi, dan di luar tradisi Yahudi, ini adalah sesuatu yang tidak perlu menjadi sebuah hal yang penting. Kenapa? Karena itu adalah dari tradisi Yahudi. Sedangkan di luar Yahudi, maka disunat atau dari sunat itu bukan isu yang penting di dalam keselamatan. Saudara, tapi pada saat kita melihat di dalam pertemuan-pertemuan terakhir, kita melihat bagaimana Paulus sangat tidak kompromi untuk mengajak Petrus untuk menyetujui bukan hanya secara mulut, bukan sekedar menyetujui secara pengertian, tapi menyetujui secara aplikasi. Yaitu apa? Yaitu setiap orang yang di luar Yahudi, mereka berhak untuk menerima akan satu perlakuan yang sama. Yaitu apa? Yaitu mereka adalah saudara seiman. Mereka adalah saudara di dalam Tuhan. Meskipun mereka berbeda secara ras, mereka berbeda secara darah, mereka berbeda secara warna kulit, tetapi justru kita melihat di sini kesatuan di dalam Kristus adalah satu tema sentral, di mana setiap orang-orang berbagai macam, tetapi disatukan di dalam Kristus, diselamatkan di dalam Kristus. Maka disitulah kita percaya gereja tidak boleh ada mewakili hanya dalam satu ras. Maka gereja yang benar adalah gereja yang justru memperjuangkan akan satu kepentingan, yaitu apa? Injil bagi semua bangsa. Injil bagi semua ras, Injil bagi semua orang berbeda kulit, maka ini menjadi satu hal yang sangat-sangat harus diperjuangkan oleh semua gereja. Maka jika gereja hanya peduli dengan keturunannya sendiri, gereja hanya peduli dengan warna kulitnya sendiri, dan juga hanya tergantung dengan etnis dan juga rasnya sendiri, maka gereja tersebut adalah gereja yang belum melakukan secara sepenuhnya apa yang dimau oleh Injil. Maka Injil justru relevan adalah untuk diberitakan ke seluruh dunia, ke seluruh ras, dan seluruh etnik, dan bagaimana semua takluk di hadapan Kristus, menyembah bersama di dalam Kristus. Maka itulah kenapa kita tidak bisa mengatakan bahwa GRII adalah gereja Chinese, karena mayoritas orang Chinese. Salah. Justru GRII adalah gereja juga bagi orang Jawa, gereja juga bagi orang Batak, gereja juga bagi orang Papua, juga gereja bagi setiap orang kalangan yang lain. Karena gereja sepatutnya mewakili Tuhan Allah, membawa Injil Tuhan bagi seluruh bangsa, bagi seluruh ras, dan bagi seluruh warna kulit dan sebagainya. Maka itulah kenapa kita melihat bagaimana kebenaran iman adalah satu message yang tidak boleh dikompromikan. Maka pada saat kita melihat Paulus menuliskan surat Galatia, dia menekankan satu hal, yaitu apa? Being right with God is about believing, not by achieving. Memiliki satu hubungan dengan Tuhan, memiliki akan satu kebenaran di dalam Injil Tuhan, itu semua bukan didasarkan dari achieve, bukan didasarkan dari perbuatan, bukan dihasilkan dari setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi justru kita melihat being right with God is about believing. Itu adalah dengan kita beriman kepada Tuhan, berpegang kepada Injil Tuhan, berpegang dari message yang Tuhan berikan, dan bukan memutlakkan interpretasi, memutlakkan akan apa yang kita lakukan, memutlakkan apa yang kita usahakan. Maka belief adalah satu hal yang kita perlu sama-sama yakini, yaitu percaya total kepada Tuhan, memegang setiap janji Tuhan, memegang setiap Injil yang Tuhan beritakan, dan tidak merubah message yang ada di dalam. Tapi justru kita
keeping the law, keeping the message. Dan bagaimana kita bukan sekedar keeping the law and keeping the message, tapi kita juga belajar untuk non-compromise, untuk memperjuangkan semuanya itu. Kenapa, saudara? Karena keselamatan bukan karena kita pergi ke gereja, kita diselamatkan. Bukan karena kita melakukan perbuatan baik, kita diselamatkan. Bukan karena kita rajin melayani, maka kita diselamatkan. Saudara, bukan berarti dengan kita melakukan semuanya itu, maka kita dapat tiket untuk kita bisa berangkat pergi ke surga, saudara. Semua yang tidak bisa kita dapatkan dengan kita doing goodness, dengan kita melakukan kebaikan, melakukan hal. Maka kita melihat radical message yang di-sharingkan oleh Paulus adalah apa? Adalah di saat engkau melihat dirimu sebagai orang yang berdosa, maka hanya Kristus satu-satunya yang menganugerahkan iman kepadamu, maka disitulah engkau baru bisa dapat menjadi orang yang diselamatkan. Maka tidak ada perbuatan kita yang dapat memberikan jaminan kita diselamatkan. Maka sudah melalui pasal 3 ayat 15 sampai pasal 4 ayat 11, saya mau mengajak kita melihat bagaimana Tuhan memberikan janji. Tuhan memberikan janji kepada orang-orang yang percaya. Dan ini Paulus mau mengatakan bahwa apa? Kenapa believing itu adalah satu-satunya yang dapat memberikan satu jaminan bagi engkau untuk engkau bisa hidup diselamatkan. Karena Tuhan sudah berjanji. Dan hari ini kita sama-sama belajar dari pasal 3, 15 sampai pasal 4, ayat 11. Kita akan belajar tentang the 7 promises. Kita akan belajar tentang 7 janji Tuhan yang Tuhan berikan secara permanen kepada setiap orang percaya. Dan bukan karena perbuatannya, tapi karena janji, yaitu adalah dari pemberian Allah. Dan hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar akan 7 janji ini. Yang pertama, saudara, kita melihat dari ayat 23 sampai 25. Pada saat dikatakan di dalam ayat 23 sampai 25, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, saudara, ini hal janji Tuhan yang Tuhan berikan pertama kepada orang percaya. Yaitu apa, saudara? Yaitu adalah Tuhan menjanjikan a new freedom. Memberikan akan kebebasan yang baru. Memberikan kemerdekaan yang baru. Yaitu apa, saudara? Yaitu kita melihat waktu Tuhan Yesus belum datang. Maka di situ memang Tuhan memberikan the law kepada Musa. Dan pasal the law of Taurat itu diberikan kepada Musa, maka di situ kita hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi pada saat kita berada di dalam hukum Taurat, di situ bukan berarti kita dapat menjadi sempurna melalui hukum Taurat itu. Kenapa, saudara? Karena hukum Taurat diberikan kepada kita adalah bukan untuk menunjukkan bahwa Taurat dapat menyelamatkan kita. Taurat bukan memberikan jaminan keselamatan kepada kita, tapi Taurat memberikan guidance. Taurat memberikan akan tuntunan bagaimana kita belajar hidup suci, bagaimana kita hidup benar, bagaimana kita hidup baik, bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perkenan. Maka the law won't save us. Jadi Torah tidak menyelamatkan kita. Tetapi justru diberikan untuk menunjukkan bahwa dosa itu adalah struggle seumur hidup kita. Dan waktu kita melihat dosa adalah struggle seumur hidup kita, maka waktu kita menjalani hari demi hari kita pasti berhadapan dengan fakta dosa. Dan waktu kita berhadapan dengan fakta dosa, kenapa ada the law of Moses? Kenapa ada hukum Taurat diberikan? Karena untuk mengajak kita melihat bahwa kita punya potensi sangat mudah untuk berdosa. Maka itulah kenapa perlu ada guidance, perlu ada yang namanya tuntunan untuk kita bisa melihat bagaimana dosa adalah sesuatu yang perlu kita sadari.
Maka itulah kenapa the law of Moses diberikan, supaya kita berada di dalam tuntunan Tuhan, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, apakah berarti the law of Moses can save us? No. Dia hanya dipakai oleh Tuhan untuk memberikan peringatan bagi kita. Tetapi saudara, keselamatan bukan ditentukan dari apa yang kita lakukan atas hukum Taurat. Tetapi keselamatan adalah murni dari pemberian Allah sendiri. Maka kita melihat justru kemurnian dari Tuhan Allah dinyatakan melalui apa? Melalui akan kehadiran Kristus Yesus datang ke dalam dunia. Nah, saudara, banyak orang bertanya, kalau Kristus datang ke dalam dunia, lalu dia menjadi penebus, dia menjadi jaminan keselamatan bagi setiap kita orang percaya. Pertanyaannya, apakah itu hanya berlaku di zaman Yesus saja, atau juga berlaku untuk yang berada di future, atau juga berlaku untuk yang berada di past tense, yang ada di masa lalu. Saudara, kita percaya bahwa Kristus adalah janji Tuhan yang diberikan sudah dari kitab Kejadian. Dan kita melihat janji Tuhan juga diberikan pada zaman Abraham. Dan kita juga melihat janji Tuhan juga diberikan juga kepada zaman Paulus. Maka di sini kita melihat apa yang dinyatakan, bahwa the promise of salvation itu adalah satu-satunya hanya digenapi di dalam satu pribadi, yaitu adalah Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus adalah penggenapan keselamatan bagi orang percaya yang berlaku bukan hanya di dalam present tense, bukan hanya berlaku pada past tense, tapi juga berlaku kepada future. Nah, saudara, maka di sini menjadi satu hal. Ini menjadi satu sentral, bahwa Kristus, dia adalah juru selamat bagi orang-orang di zaman ini, menjadi juru selamat bagi orang di masa lalu, dan menjadi juru selamat di masa depan. Dan pada saat kita melihat di sini, Kristus menyelamatkan seluruh zaman. Menyelamatkan orang percaya di seluruh zaman. Dan pada saat Tuhan Yesus menjadi satu-satunya sentral keselamatan bagi seluruh zaman, maka disinilah kita melihat bahwa melalui pengenapan Kristus, disinilah karya keselamatan Allah adalah karya keselamatan yang kosmik bagi seluruh zaman. Ya, saudara, banyak kita tidak bisa mengerti karena seringkali kita hanya memahami bahwa Kristus kalau mati dan dia bangkit dan dia naik ke surga, itu hanya berlaku di zaman masa tersebut. Dan kita memang secara logika sulit sekali untuk memahami Kristus di zaman saya hari ini, maupun di zaman masa depan, atau juga zaman di masa lalu. Kita seringkali merasa sulit untuk bisa memahami keselamatan Kristus diberikan bagi saya. Tetapi saudara, kita harus kembali melihat bahwa apa? Siapakah Kristus? Kristus bukan manusia biasa. Karena dia adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Dia adalah Allah 100%, dia juga adalah manusia 100%. Dia adalah Allah yang suci dan dia adalah manusia yang suci. Maka itulah yang menjadi satu pembeda. Bagaimana kita tidak bisa menafsirkan Kristus sama seperti kita. Kita tidak bisa menafsirkan Kristus memiliki akan satu fakta di mana dosa yang ada pada saya juga adalah dosa yang relevan pada diri Yesus Kristus. Maka banyak orang sulit sekali mengerti Kristus yang tidak berdosa. Sulit sekali untuk memahami Kristus berbeda dengan kita. Dan sulit sekali memahami Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi saudara, waktu kita melihat di sini, kenapa Yesus adalah penggenapan hukum Taurat? Karena dialah satu-satunya standar bagaimana manusia yang hidup sempurna menghidupi hukum Taurat. Saudara, dari seluruh orang-orang yang mengadopsi pemikiran hukum Taurat, tidak ada satupun yang sempurna dapat menghidupi, termasuk Musa. Musa adalah seorang yang menerima 2 loh batu dari Tuhan. Dia adalah bapa orang beriman. Bahkan dia adalah bapa orang Israel, bapa orang Yahudi. Dan juga dia pada saat menerima 2 loh batu dari Tuhan Allah. Di situ dia adalah representatif Allah. Tapi tahukah saudara, di hari ini kita melihat orang Yahudi percaya kepada Musa,
bahkan mengagungkan akan hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Tetapi mereka harus menerima realita. Musa bukan orang sempurna. Musa pun adalah seorang yang tidak sempurna. Dan salah satu ketidaksempurnaannya adalah waktu dia dengan emosi yang begitu luar biasa karena bangsa Israel bersungut-sungut luar biasa. Akhirnya Tuhan suruh untuk apa? Pukul batu itu. Maka dia pukul. Tapi pada saat kedua kali Tuhan bilang, berkatalah kepada pohon, kepada batu itu. Maka batunya keluar air. Tapi yang dilakukan oleh Musa apa? Musa justru tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh katakan kepada batu itu. Tapi yang terjadi adalah apa? Dia memukul untuk kedua kalinya. Dan waktu dia memukul untuk kedua kalinya, air memang keluar, sudah. Tapi Tuhan langsung menghukum Musa. Kenapa? Kau tidak melakukan apa yang kukehendaki. Kau tidak melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Kau tidak melakukan apa yang kufirmankan kepadamu. Maka akhirnya kita melihat Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Nah, sudah menunjukkan apa? Pemimpin yang menerima dua loh batu yang dihormati hari ini oleh orang Yahudi sepanjang zaman. Mereka mengagungkan the law of Moses menjadi standar dalam segala sesuatu. Tapi pemimpin yang menerima dua loh batu ini pun tidak dapat menjadi contoh yang sempurna. Maka jika Musa saja tidak bisa menjadi contoh yang sempurna, bagaimana mungkin kita menjadikan akan 10 hukum Taurat itu menjadi satu standar kesempurnaan dengan keyakinan kita semua bisa sempurna sampai kepada seluruh apa yang ada dalam hukum Taurat? Jawabannya enggak. Maka standar satu-satunya yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat secara sempurna hanya dalam pribadi Yesus Kristus. Dia adalah Allah 100%, dia adalah manusia 100%, dan dia hadir bersama-sama dengan kita. Dan di situ kita melihat justru melalui Kristus menjadi standar secara manusia bagaimana manusia seharusnya hidup. Maka itulah kenapa the law of Moses, hukum Taurat, itu hanya sebagai X-ray bagi kita. Sebagai X-ray bagi kita untuk kita melihat bagaimana saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Semakin kita membaca hidup kita dengan hukum Taurat, maka kita akan menemukan betapa berdosanya saya. Justru sudah menemukan tidak sempurnanya saya. Dan karena melalui hukum Taurat sudah tahu bahwa sudah nggak sempurna, maka disitulah Kristus menjadi relevan. Kenapa? Karena Kristus satu-satunya yang sempurna, dan maka engkau percaya kepada Dia, dan engkau beriman di dalam Dia, dan engkau baru dapat menikmati keselamatan di dalam nama Kristus. Karena di dalam nama Daniel, saya nggak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Di dalam nama kita pribadi, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Maka saudara, ini yang perlu kita sadari bersama-sama. We can never perfectly keeping the law. Maka by Christ alone, we are free from that bondage. Dari Kristus saja, dalam Kristus saja, kita baru bisa dimerdekakan, di mana kita bebas dari dosa, kita bebas dari hukum Taurat, karena kita tahu bahwa saya tidak mungkin sempurna, tapi Kristus made it possible untuk apa? Menggantikan kita sehingga kita di-justified, kita dibenarkan, dan juga kita dibebaskan dari hukum Taurat untuk selama-lamanya. Sehingga apa? Di dalam jatuh bangun hidup saudara di sini, saudara tahu bahwa saya memang nggak sempurna, tapi Tuhan telah memberikan Kristus. Untuk apa? Untuk membawa saya, untuk secara permanen, saya diselamatkan di dalam namanya. Dan di dalam namanya, saya dijamin masuk di dalam surga. Saudara, itulah kenapa the new freedom dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kebebasan, kemerdekaan yang baru dijanjikan, yaitu melalui dibenarkan oleh iman di dalam Kristus, dibebaskan, dimerdekakan dari hukum yang mengikat kita selama-lamanya. Maka saudara, ini hal yang pertama janji Tuhan bagi orang percaya secara permanen, yaitu kita dibebaskan dari hukum, kita dibebaskan dari Taurat,
Kita dibebaskan dari setiap apa yang namanya ketidaksempurnaan kita. Karena Kristus yang menjamin, maka kita baru dapat memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, kenapa harus mengganti Kristus dengan sunat? Kenapa harus mengganti Kristus dengan tradisi? Kenapa harus menggantikan Kristus dengan setiap apa yang menjadi embel-embel yang tidak suci adanya? Maka hari ini kita melihat banyak sekali orang-orang yang bilang, saya Kristen, tapi saya juga pai-pai kepada nenek luhur. Maka saudara, di situ kita sudah menggabungkan Injil dengan culture secara tidak sehat. Banyak sekali tradisi-tradisi yang juga sama, baik di dalam tradisi yang ada di Indonesia, tradisi Jawa, tradisi Batak, tradisi Papua, yang juga banyak sudah dicampurkan dengan Injil. Jika kita melihat Injil sudah tidak lagi murni, karena sudah dipengaruhi oleh setiap budaya-budaya, dan budaya-budaya itu tidak mewakili Tuhan Allah. Saudara, ini yang jadi satu hal yang kita harus yakin, bahwa Injil tidak perlu diembel-embelin oleh tradisi. Karena tradisi harus takluk kepada Kristus. Tradisi harus kembali kepada Kristus. Dan tradisi harus memiliki akan satu hal, ketaatan kepada Injil. Maka saudara, di satu sisi saya seorang berdarah Indonesia, berdarah Chinese. Maka pada saat saya menjadi orang Chinese, saya tidak harus pai-pai kepada nenek luhur. Kenapa? Karena mereka sudah berada di dalam alam yang berbeda. Dan sudah pada saat kita justru harus menghormati waktu mereka masih hidup. Meskipun kita harus menghormati nenek leluhur, tetapi kita juga harus tahu cara untuk kita menghormati. Tidak seharusnya dengan cara yang ditentukan oleh tradisi. Karena cara yang ditentukan oleh tradisi adalah cara yang hanya secara humanis, secara ritual, tapi never save people. Tidak pernah untuk memberikan keselamatan. Maka saudara, itulah kenapa banyak sekali apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat orang percaya. Banyak orang pergi gereja, tapi juga banyak orang yang pergi ke gereja juga pergi ke kuil. Dan juga banyak orang pergi ke gereja, tapi juga pergi ke tempat-tempat di mana ritual-ritual kepercayaan mereka lakukan. Maka saudara, kita belum bebas. Orang yang semacam itu adalah orang-orang yang belum bebas. Berarti itu sama seperti orang di zaman Galatia, yaitu mereka percaya Kristus, tapi mereka masih memegang apa yang namanya tradisi, yaitu sunat. Dan saudara, dengan demikian, itu sudah tidak respect dengan apa yang Tuhan berikan. Maka saudara, ini menjadi satu hal yang pertama. Tuhan janjikan bahwa melalui setiap apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, kita diberikan kemerdekaan yang baru. Maka dengan kemerdekaan yang baru itu, jangan kita kembali kepada budaya, tapi justru budaya yang harus takluk kepada Injil Tuhan. Saudara, ini hal yang pertama yang perlu menjadi dasar kita. Kalau hari ini saudara macam orang Kristen yang masih menganggap budaya menjadi relevan dengan imanmu, maka saudara harus kembali kepada kitab suci. Saudara harus belajar dari apa yang kita pelajari selama berkali-kali pertemuan ini. Bagaimana Paulus dengan non-compromise untuk dia membicarakan tentang gospel, memberikan tentang Injil Kristus, melampaui setiap tradisi apapun, termasuk tradisi Yahudi yang paling dekat dengan Yesus maupun dekat dengan setiap murid Yesus dan sebagainya. Maka saudara, ini perlu menjadi sebuah pertobatan total bagi setiap kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita justru menjadi orang Kristen. Kita anggap kita sudah beres dalam banyak hal, tapi banyak hal masih berada di dalam bayang-bayang budaya, bayang-bayang tradisi yang masih belum membebaskan kita. Maka Tuhan menjanjikan the new freedom, kebebasan, kemerdekaan yang baru, yaitu Kristus menjamin. Kristus memberikan kesempurnaannya. Dan disitulah kita, di dalam ketidaksempurnaannya, kita tidak perlu malu. Kenapa? Karena kita tahu, kita memang tidak sanggup. But God made it possible in Christ. Maka, what a good news Tuhan berikan bagi kita. Kedua, di dalam ayat 26,
Di ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, saudara. Kedua, kita menerima janji Tuhan, yaitu apa? Kita diberikan identitas yang baru. Kita diberikan identitas yang baru, di mana kita diadopsi. Kita adalah anak-anak dosa, kita adalah anak-anak iblis sebenarnya. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka kita banyak sekali melakukan apa yang iblis suka, bukan yang Tuhan suka. Dan kita bisa dikatakan, we are the son of devils. Tetapi justru di dalam Kristus, di dalam the gospel of Christ, we are all son of God. Through faith in Christ. Kita diadopsi dan kita dijadikan anaknya. Saudara, saya nggak tahu, karena kita mungkin semua dilahirkan oleh orang tua. Dan kita bersama-sama orang tua. Tapi ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat sensitif di saat saudara adalah seorang anak pungut. Saya nggak tahu apakah saudara adalah anak pungut, tapi sudah hanya orang yang pernah dipungut tahu tentang apa yang dimaksud dengan new identity. Saudara, saya melihat satu film yang saya lupa judulnya apa, itu adalah satu film di mana ada beberapa atau ada 4 anak Hispanic, ada 4 anak dari culture Hispanic, di mana mereka 4 anak ini adalah masuk di dalam sebuah shelter, dimasuk dalam satu hal di mana dimasuk dalam panti asuhan. Kenapa? Karena orang tuanya tidak diizinkan untuk menjadi orang tua bagi mereka. Kenapa? Karena orang tuanya adalah yang laki sudah menjadi kriminal. Lalu yang wanita menjadi seorang yang menjadi korban narkoba. Sehingga akhirnya demi keselamatan anak-anak, maka pemerintah mengatakan bahwa 4 anak ini harus dipisahkan dari orang tuanya. Karena orang tuanya kriminal dan juga ibunya adalah pecandu narkoba. Singkat cerita, sudah ada satu pasang laki dan perempuan di mana dia punya akan satu harapan untuk bisa menjadi seorang adopsi anak. Dan akhirnya singkat ceritanya dia mencoba untuk mengadopsi 4 anak ini. 4 anak Hispanic ini. Nah, saudara, dan akhirnya dia berusaha menyatakan cinta kasih, dia berusaha mendekati, dia berusaha untuk bisa menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik. Saudara, tetapi awal-awal nggak gampang. Kenapa? Karena perlu ada trust, karena perlu ada kepercayaan, karena perlu ada satu dengan yang lain punya komunikasi yang baik. Awal-awal tidak berjalan dengan mulus, saudara. Tapi akhirnya mulai dari yang kecil mulai mendekat, dari yang kecil kedua mendekat, dan akhirnya singkat ceritanya adalah apa? Semuanya menjadi lebih dekat. Tapi ada satu fakta, yaitu apa? Meskipun demikian mereka tahu bahwa apa? Kamu bukan papaku, kamu bukan mamaku. Dan mereka mempertanyakan satu pertanyaan. Kenapa kamu mau mengadopsi kami? Mengapa kamu mau mengasihi kami? Kenapa kamu mau menerima kami? Saudara, dan akhirnya satu hal, pertanyaan itu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat sentral di dalam keluarga tersebut. Kenapa engkau mengasihi kami? Saudara, apalagi pada saat yang paling tua, anak yang paling tua, itu melakukan akan sebuah hal yang sangat-sangat tidak lazim. Kenapa, saudara? Karena seorang perempuan ini hampir menjadi korban seksualitas bagi pacarnya. Tetapi kita melihat bagaimana waktu dia hampir jadi korban seksualitas dari laki-laki delang, melihat bagaimana orang tuanya yang baru mengadopsi dia, itu bisa melakukan satu hal seperti ayah mengasihi anak. Lalu sang ibu juga bisa mengutarakan sebuah ekspresi bagaimana dia seperti ibu kandung yang membela anak itu tersebut. Dan akhirnya anak tersebut anak yang paling tua yang nakal itu akhirnya terbuka mata dan akhirnya berkata, "Kamu tidak seharusnya melakukan itu. Kamu bukan ibu kandungku, kamu bukan bapak kandungku. Kenapa kamu harus mengekspresikan kasih yang seperti itu? Aku geli, aku jijik, dan aku merasa jijai dengan apa yang kau lakukan itu." Dia mempertanyakan.
Saudara, di satu sisi sang ayah dan sang ibu yang sudah mengadopsi berusaha untuk mengasihi, berusaha untuk mengutarakan, dan sampai berusaha dengan unconditionally, berusaha. Tapi saudara, memang sulit. Akhirnya orang tua di situ digambarkan begitu depres. Karena seakan-akan apakah saya salah menjadi seorang ayah? Apakah saya salah mengadopsi mereka? Apakah saya salah menjadi seorang ibu yang berusaha mengasihi? Saudara, singkat cerita adalah pada saat mengalami masa-masa kelam seperti itu. Tapi sang suami dan sang istri memiliki komitmen yang sama, yaitu apa? Kita harus menyatakan kasih kepada mereka. Dan saudara, love made it possible. Akhirnya apa? Akhirnya membuka mata mereka, yaitu apa? Yaitu inilah keluarga yang kubutuhkan. Inilah keluarga yang perlu ada di dalam hati kita. Kita nggak punya figur keluarga. Kita nggak punya figur papa. Kita nggak punya figur mama yang benar. Kita nggak punya figur jadi anak seperti apa yang benar. Tapi melihat ayah yang baru ini, yang mau mengadopsi, melihat ibu yang baru ini, yang mau mengadopsi, dan melihat cinta kasihnya yang diutarakan kepada kami. Akhirnya kami belajar apa itu papa, siapa itu mama, dan apa kasih dalam keluarga. Sudah singkat cerita akhirnya keluarga anak-anak tersebut bisa menerima a new identity bahwa apa? Kami adalah milik papa, kami adalah milik mama yang baru. We are now your children because you love me. You love all of me, all of us. You love me. Saudara, ini saya percaya identity yang baru waktu dikatakan you are all son of God through faith in Christ. Itu hanya bisa dipahami saat saudara sadar saya orang berdosa, tidak ada figur kesempurnaan. Kita mungkin melihat orang tua sendiri, papa nggak sempurna. Melihat mama sendiri juga nggak sempurna. Melihat diri juga nggak sempurna. Akhirnya kita mempertanyakan, apa itu kesempurnaan? Dan kita mungkin menjadi orang yang stressful. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu apa itu sempurna. Tapi waktu Kristus, dia adalah Allah yang sempurna. Menjadi manusia yang sempurna. Dan menjadi jalan pendamaian keselamatan bagi saudara dan saya yang tidak sempurna. Diselamatkan di dalam kesempurnaannya. Maka saudara, ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat kita tidak layak terima. We were the devil children. Kita adalah anak-anak setan di masa lalu. But by grace, tapi karena iman, we are adopted by faith. Kita diadopsi oleh Tuhan. Dan kita diberikan identitas yang baru. Dan kita diberikan pengharapan yang baru. Maka saudara, Christ alone, in Christ alone, hanya dalam Kristus saja, saudara dan saya bisa bebas dari kuasa kegelapan, bisa bebas dari hukum-hukum yang selama ini memberikan akan hanya sebuah rongrongan bahwa kita memang tidak sempurna. Tetapi saudara, Kristus yang sempurna itu mau menerima kita, memberikan pengharapan bagi kita. Ini adalah satu janji Tuhan. Saudara, maka kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Can you imagine this? Apakah saudara bisa memahami bahwa kita yang tidak beres ini, tapi kita masih mau diterima oleh Tuhan Allah. Ketiga, saudara, janji Tuhan adalah di ayat 27. Ayat 27 dikatakan apa? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, saudara. Di sini bicara tentang apa? Yang ketiga adalah bicara tentang a new relationship. Kita diberikan janji bukan hanya sekedar diberikan apa yang namanya kebebasan atau kemerdekaan yang baru. Saudara bukan sekedar diberikan identitas yang baru. Saudara diberikan relasi yang baru. Saudara manusia berdosa, saudara anak setan. Mungkin kalau saudara tersinggung dengan kalimat ini, saudara better untuk saudara bisa melihat kenapa kalimat itu bisa keluar, adalah karena kita memang mengikuti standar-standar iblis. Nah, saudara,
Kita perlu melihat relasi yang dibenarkan oleh Tuhan. Relasi yang diberikan akan pengharapan oleh Tuhan. Yaitu relasi di saat kita melihat kebenaran Tuhan menjadi tahta di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita melihat kata yang dipakai itu apa? Kata yang dipakai adalah dibaptis dalam Kristus. Baptize into Christ. Saudara, apa yang dimaksudkan dibaptis oleh Kristus? Dibaptis oleh Kristus, apakah baptisan air? Saya berkata, yes. Apakah dengan satu hal dibaptis adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus? Yes. Dan mungkin orang berkata bahwa apakah adalah second baptism, dibaptiskan dalam Roh Kudus? Saya mengatakan bahwa apa? Semua baptisan yang dimaksud adalah baptisan yang sah, yang dinyatakan dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka sudah saya percaya bahwa apa? Baptisan yang diberikan di atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu adalah baptisan yang memberikan relasi yang baru kepada kita. Maka di situ, baptisan memang tidak menyelamatkan, tapi baptisan menjadi alat untuk mengajarkan kepada kita bahwa baptism itu adalah sebuah komitmen. Komitmen yaitu apa? Kita yang sudah tidak layak ini, tapi kita diizinkan untuk berada di dalam Kristus, diterima oleh Kristus. Bahkan kata yang kedua yang dikatakan bukan baptis saja, tapi juga diterima kalau kita lihat istilah yang dipakai adalah dikenakan, mengenakan Kristus. Itu clothes in Christ. Itu menerima akan satu hal pakaian baru dari Kristus. Pakaian baru tentunya di situ bukan baju baru, saudara, tetapi diterima oleh Kristus yang dimaksud. Diterima oleh Kristus yaitu sudah diperbarui hidup yang penuh dengan dosa, diperbarui dengan tubuh kemuliaan, diberikan akan satu hal bagaimana sudah diberikan akan righteousness oleh Tuhan, diberikan kebenarannya oleh Tuhan. Sehingga di dalam hidup saudara sudah bisa menjadi orang yang melakukan kebenaran, orang yang tahu kebenaran, dan bisa memperjuangkan kebenaran. Dan tentu saja dibaptis di dalam Kristus dan juga dipakaikan, dikenakan Kristus dalam diri kita. Di situ tidak bisa lepas dari the work of the Holy Spirit, tidak bisa lepas dari pekerjaan Roh Kudus, sehingga saudara bisa diterima untuk menjadi seorang yang dilayakkan. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara bisa merasakan bagaimana saudara sebagai saudara nggak layak, tapi saudara menerima sebuah pakaian yang memberikan sesuatu yang sakral. Saudara, saya mencoba untuk menyelami istilah relasi yang baru ini. Adalah di saat saya menerima calling waktu saya berada di Nanjing. Waktu saya berada di Nanjing, saya ditelepon oleh pendeta Benyamin Intan waktu itu. Dan dia telepon dan dia mengatakan bahwa Daniel bisa ke Jakarta. Kenapa? Karena kami sedang merencanakan untuk supaya kamu dipendetakan. Sudah dipendetakan. Menjadi pendeta tidak pernah terlintas di dalam pikiran saya. Menjadi pendeta adalah sesuatu yang nggak pernah menjadi prioritas saya. Saya hanya mau jadi seorang hamba Tuhan yang melakukan apa yang baik. Saya hanya mau menjadi seorang yang melayani. Nggak ada pikiran menjadi seorang pendeta. Dan sudah waktu itu saya menerima telepon itu dan saya mengatakan, boleh nggak saya menolak? Pak Ben bilang jangan. Kenapa? Karena ini adalah untuk pelayanan. Pelayanan membutuhkan banyak pekerja. Ladang begitu luas, pekerja begitu sedikit. Maka jangan tolak. Dan waktu itu akhirnya saya mengambil keputusan, baik saya berangkat. Dan saudara, begitu ngerinya waktu kami ditabiskan. Waktu kami ditabiskan menjadi hamba Tuhan, diberikan jubah, diberikan stola, dan diberikan apa yang namanya piring, dan juga diberikan akan gelas, dan juga diberikan akan satu hal,
itu kita diberikan berkat dari hamba Tuhan senior. Dan itu menjadi satu momen yang sangat-sangat membuat saya sangat merasa tidak layak. Saya merasa tidak layak di hadapan hamba-hamba ini. Saya tidak layak terima jubah. Saya tidak layak terima stola. Saudara kalau memperhatikan waktu saya masih vikaris, saya tidak pernah pakai jas. Saya tidak pernah pakai dasi. Saya tidak pernah pakai pakaian lain selain batik. Kenapa? Karena saya merasa tidak layak memakai akan jas, memakai akan dasi, menjadi hamba Tuhan. Saya hanya merasa bahwa menjadi seorang hamba Tuhan, saya tidak layak pakai embel-embel apapun. Maka saya lebih suka pakai batik melayani. Nah, saudara kalau menjadi yang pernah melihat secara sejarah, saya menyadari bahwa banyak perbedaan terjadi. Kenapa demikian? Karena saya tahu saya nggak layak untuk ditabiskan. Tapi saudara, pada saat di hari penabisan itu menjadi satu momen relasi yang baru itu apa? Aku memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Saya ingat sekali khotbah Pendeta Stephen Tong waktu itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Hei engkau yang pakai jubah, yang pakai stola, yang terima akan berkat dan juga terima akan pengurapan Tuhan. Engkau adalah gembala. Dan pada saat dia mengatakan itu, semua seakan-akan tergetar hati. Kenapa? Itu relasi yang Tuhan titipkan kepada mereka. Saudara, relasi yang baru. Kita tidak layak jadi gembala, tapi Tuhan memberikan kepada mereka menjadi gembala. Nah, saudara, ini menjadi salah satu hal yang saya hidupi, yang mungkin juga menjadi satu hal yang perlu menjadi satu hal bagi kita. Kita mungkin tidak jadi pendeta, tapi waktu sudah jadi Kristen, mari kita bertanya, kalau kita menjadi Kristen, dan kita bisa menerima Kristus sebagai Juru Selamat, bukankah pada saat sudah menjadi Kristen, sudah menerima relasi yang baru? Sudah menjadi orang Kristen, kita menerima akan satu komitmen yang baru, yaitu saya adalah Kristen. Dan waktu saya menjadi orang Kristen, Kristus ada dalam hatiku. Maka kita mengenakan Kristus di dalam diri kita. Maka seharusnya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Maka Tuhan memberikan relasi yang baru itu. Sehingga waktu kita mengalami kesulitan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita tidak perlu pergi ke dukun, kita tidak perlu pergi ke orang pinter, kita tidak perlu pergi ke psikolog, karena mereka tidak bisa menyelesaikan masalah secara dalam. Mereka mungkin bisa menyelesaikan masalah secara humanis, tapi mereka tidak bisa menyelesaikan masalah relasi dosamu. Maka hanya Tuhan satu-satunya. Maka relasi yang baru Tuhan janjikan kepada orang percaya. Keempat, saudara, yaitu ayat yang ke-28. 28, dalam hal ini nggak ada orang Yahudi maupun orang Yunani, nggak ada hamba atau orang merdeka, nggak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus. Maka saudara, di sini kita diberikan akan satu hal. Kita menerima kesatuan. Kita punya satu standar yang baru. Kita bukan terpecah-pecah, tapi kita satu di dalam Kristus. Nggak ada rasis, nggak ada warna kulit, nggak ada nationality yang beda. No barrier of salvation. Tidak ada yang namanya batas-batas lagi. Rich and poor, kaya miskin, kelas tinggi, kelas rendah, uang banyak, uang sedikit. Orang Kristen yang sudah lama maupun orang Kristen yang baru. Saudara, in Christ we are all one. Dan hanya dalam Kristus saja standar ini dapat menjadi satu standar yang dapat memberikan impact bagi orang lain. Saudara, maka saudara, kita perlu menjadi orang-orang yang punya pikiran yang luas seperti ini. Dan orang yang punya pikiran luas seperti ini bisa dipakai Tuhan untuk merubah budaya. Mungkin saudara bisa menjadi orang yang merubah budaya Chinese, budaya Batak, budaya Jawa. Yang satu sisi kita harus melestarikan budaya,
Tapi satu sisi yang lain kita tidak kompromi dengan kuasa kegelapan di balik semuanya itu. Contoh saudara di India itu ada satu tradisi, yaitu namanya tradisi sati. Tradisi sati adalah pada saat suami istri menjalani hidup dan suami meninggal, maka istri harus ikut bersama-sama mati bersama suami. Jadi waktu suami dibakar oleh api, dikremasi, sang istri harus bersama-sama dengan suami. Ataupun disuruh lompat menuju ke tempat kremasi tersebut. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang dilakukan sudah berabad-abad. Baru abad 18 saja tradisi sati dihentikan. Pertanyaannya, pengaruh siapa tradisi sati dihentikan, saudara? Kita melihat tradisi sati adalah tradisi yang akhirnya dihentikan oleh orang Kristen. Karena para misioneri-misioneri waktu masuk ke tanah India, lalu melihat akan budaya sati ini, maka akhirnya di situ mereka coba mempelajari kenapa harus demikian tradisi ini dilakukan. Maka mereka mengutip dari satu tradisi, yaitu apa? Pada saat Dewa Siwa punya istri, dan pada saat sang istri tersebut tidak diterima oleh mertuanya, mertua dari Siwa. Akhirnya singkat ceritanya, dia bunuh diri. Demi kesetiaannya kepada suami, dia bunuh diri. Dan dengan bunuh diri, dia membakar diri karena dia setia dengan suami. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya di situ menjadi sebuah budaya, yaitu istri harus takluk kepada suami, termasuk mati bersama dengan suami. Dan itulah menjadi sesuatu kisah yang konyol luar biasa. Dan akhirnya kita melihat hari ini pun kalau kita melihat berita, banyak orang juga bingung. Kenapa sekarang yang terjadi di India, banyak janda-janda yang tidak mau dipersunting oleh laki-laki. Jadi kalau kita melihat sekarang India, jumlah janda itu banyak luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak menganggap janda adalah sesuatu yang layak untuk dinikahi. Karena bagi mereka, istri sepatutnya mati bersama dengan suami-suami mereka. Jadi janda-janda sekarang yang ada di India, kebanyakannya khususnya di daerah-daerah terpencil, janda dianggap sebagai orang yang murtad. Kenapa? Karena tidak mau mati demi suami. Nah, saudara, ini menjadi salah satu. Kita melihat side effect. Satu sisi kekristenan masuk menghentikan tradisi sati dan akhirnya abad 18. Tradisi sati diberhentikan, tidak diperbolehkan. Tetapi konsep susah untuk berubah. Yaitu apa? Yaitu janda adalah orang-orang murtad. Tetapi pada saat kita melihat, meskipun demikian, orang-orang justru kita melihat banyak orang janda-janda yang ada di India, justru adalah orang-orang Kristen. Justru di India banyak janda-janda sudah converted to Christianity. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kalau mereka pun tidak dapat suami setelah mereka jadi janda pun, mereka percaya bahwa apa? Suami di dunia boleh ada, boleh nggak ada. Tapi mempelai pria yang adalah Kristus Yesus, dialah yang harus ada di dalam hidup kami semua. Dan akhirnya kita melihat di situ, no barrier of salvation. Meskipun janda-janda disebut dibilang murtad oleh begitu banyak orang di India, tapi mereka tetap percaya kepada Kristus. Mereka tetap berharap kepada Kristus. Maka saudara, di sini kita melihat, apakah kekristenan hanya sekedar puji Tuhan, haleluya, amin? No. Kekristenan justru dapat menjadi pengaruh yang besar, mengubah sejarah, mengubah tradisi yang nggak beres. Meskipun kita harus menerima side effect dari semuanya. Tapi yang terpenting adalah pengharapan yang sejati. Sudah menjadi hidup di dalam hidup kita masing-masing. Saudara, itu yang keempat. Kelima, saudara, yaitu adalah janji Tuhan kepada kita, yaitu kita akan menerima a new future. Yaitu kita akan menerima akan future itu adalah masa depan yang baru. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
Saudara, maksudnya apa, saudara? Waktu kita menjadi orang percaya, maka kita adalah orang yang apa? Maka kita adalah orang yang juga menerima akan satu penggenapan, yaitu saudara dan saya adalah bagian dari janji Abraham. Jadi sebelum Musa, Abraham menerima janji. Yaitu apa? Kepadamu Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Dan janjiku keturunanmu juga seperti pasir di pantai. Saudara, siapa yang bisa hitung pasir berapa juta? Siapa yang bisa hitung bintang ada berapa banyak? Saudara boleh sekolah astronot, saudara boleh sekolah di dalam perpasiran, saudara tidak mungkin bisa menghitung every detail of it. Maka saudara, pada saat Abraham menerima satu janji, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Dan sini menunjukkan bahwa apa? Di sini menunjukkan bahwa keturunan Abraham bukan cuma satu negara. Keturunan Abraham bukan cuma satu suku. Keturunan Abraham bukan cuma akan satu ras. Tapi kita melihat keturunan Abraham adalah keturunan universal. Maka itulah kenapa seluruh keturunan Abraham itu adalah keturunan yang berada di seluruh pelosok. Dan dari seluruh pelosok itu, Tuhan janjikan keturunan bukan sekedar keturunan secara fisikal, tapi keturunan orang-orang beriman. Keturunan orang-orang beriman juga diberikan kepada kita. Maka saudara bukan hanya menjadi sekedar keturunan Abraham secara fisik, tapi secara rohani kita adalah Abraham seeds. Kita adalah bagian dari janji Abraham. Bagaimana kita adalah keturunannya. Keturunan secara fisik, tapi kita juga keturunan secara rohani. Maka kita diterima menjadi keturunannya. Keturunan yang diselamatkan oleh Tuhan. Keturunan yang diberikan surga oleh Tuhan. Keturunan yang diberikan pengharapan oleh Tuhan. Keturunan yang diberikan iman. Saudara mesti ingat Abraham siapa? Dia adalah the father of faithful people. Diberikan sebagai bapa dari orang-orang beriman. Dan mari kita melihat, berarti kalau dia adalah bapa orang beriman, hal yang sama dijanjikan oleh Tuhan kepada kita yaitu apa? Kita juga menerima iman. Bukan perbuatan, tapi kita juga menerima iman. 2 poin terakhir sebelum kita akan tutup, saudara. Selain janji Tuhan, saya harap saudara masih mencatat dan mengingatnya, janji itu yang Tuhan berikan kepada kita, orang percaya secara permanen. Pertama adalah apa? Pertama adalah kebebasan yang baru, kemerdekaan yang baru. Kedua apa? Kedua adalah identitas yang baru. Ketiga apa? Yaitu adalah relasi yang baru. Keempat adalah apa? Keempat adalah kita menerima akan standar yang baru, yaitu there is no barrier of salvation, kita berbagian di dalam keselamatan. Dan juga yang kelima tadi, kita menerima future yang baru, yaitu kita diterima menjadi bagian di dalam janji Tuhan kepada Abraham. Dan kita adalah anak-anak Abraham. Dan kita mengikuti iman Abraham. Dan kita mengikuti sampai kepada jalan terakhir yang dijamin oleh Allahnya Abraham yang memberikan Kristus bagi kita. Dan 2 poin terakhir, yaitu pasal 4, ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita terima menjadi anak. Yang keenam adalah saudara dan saya sebagai orang percaya, kita dijanjikan, yaitu kita diberikan posisi yang baru. Posisi yang baru yaitu apa? Saudara di-redeem, saudara ditebus. Ditebus oleh Kristus menjadi anak. Ditebus di sini berbeda mungkin dengan cerita yang tadi saya ceritakan kalau sekedar diadopsi. Kalau sudah diadopsi, tidak ada pengorbanan yang secara bloody.
Ya. Tidak ada pengorbanan yang harus melukai diri. Mungkin masih pengorbanan adalah secara fisikal, secara psikologis. Tapi secara psikis, secara tubuh, kita melihat di sini new position, posisi yang baru diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya, yaitu melalui Kristus yang menebus dosa. Dan menebus dosa di sini bukan sekedar tebus secara uang, tapi menebus di sini menebus seorang slave, menebus seorang budak. Kita adalah budak-budak dosa. Dan kita adalah budak-budak dosa yang Tuhan sendiri memberikan set free from slavery, memberikan kebebasan kepada kita dari perbudakan dosa itu, dengan payment yang mahal luar biasa. Dengan satu payment of a price yang luar biasa, yaitu adalah the bloody blood of Christ. Yaitu darahnya yang sangat-sangat berdarah, tertetes menebus dosa kita. Saudara, tidak ada orang yang menebus dengan mengorbankan nyawa. Tidak ada orang yang memberikan adopsi, tapi dengan cara menyerahkan nyawa. Tidak pernah ada orang yang mau membawa orang yang tidak layak menjadi layak dengan orang yang menjamin itu adalah orang yang mati demi orang yang mau diadopsi. Tidak pernah ada di dalam sejarah. Tidak pernah ada catatan-catatan historis. Tidak pernah ada mitologi-mitologi. Juga tidak pernah ada kisah-kisah dongeng yang memberikan esensi cerita seperti itu. Maka only by Christ alone, the blood of Christ, menjadi the mark of salvation, menjadi tanda keselamatan, sehingga kita, orang-orang berdosa ini, bisa diselamatkan, bisa diberikan pengharapan, bisa diberikan surga, bisa diberikan kesempatan kembali kepada Allah. That not based on our perseverance. Bukan dari performance kita, bukan dari ketekunan kita, bukan dari hard working kita. Keselamatan kita adalah dari pengorbanan Kristus. Tanpa Kristus mengorbankan dirinya dan mau menerima saudara saya, we are never safe. Kita tidak pernah diselamatkan oleh Tuhan. By the blood of Christ, menjadi the mark of salvation. Hanya dalam darah Kristus, keselamatan menjadi sesuatu yang sangat-sangat real. Kenapa, saudara? Karena Dia rela menerima kita, karena Dia mengasihi kita. Tanpa kita tahu seberapa besar kasih Dia kepada kita. Biasanya orang yang bisa tahu kasihnya seseorang itu besar kepada kita itu di saat apa? Di saat kita punya relasi yang dekat, bukan? Saya tidak pernah lupa kisah-kisah yang di mana orang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dicintai. Di dalam kisah Chinese, saudara, ada 9 perempuan yang dikatakan sebagai 9 perempuan tercantik. Ada Yang Kuei-fei dan yang lain. Tapi sudah ada seorang perempuan namanya Wang Zhaojun. Wang Zhaojun juga ada seorang perempuan yang sangat-sangat cantik. Dan waktu dia masuk di dalam deretan perempuan-perempuan yang akan dipertimbangkan menjadi istri oleh raja. Akhirnya di situ ada satu kisah, seorang laki-laki, jadi sebelum raja menemui perempuan-perempuan yang akan dipertimbangkan menjadi istri, itu harus melewati satu fase. Itu apa? Harus dilukis mukanya kayak apa. Jadi kalau sebelum dia lihat perempuannya itu, dia lihat lukisan. Nah, saudara, lukisan itu harus depend siapa? Lukisan itu bersandarkan kepada pelukisnya, bukan?
Maka saudara, pelukis ada yang beres, ada pelukis ada yang nggak beres. Maka setiap orang-orang pelukis ini, waktu bilang, siapa yang mau bayar uang kepada saya, mukamu itu akan saya bikin cantik. Kalau sekarang ada aplikasi namanya Face App, akhirnya mukanya bisa dibikin bagus dan sebagainya. Nah, sudah dia mengatakan, barang siapa mau kasih saya koin emas atau koin perak, kasih saya, maka saya akan bikin gambarmu bagus. Dan waktu aku pikir gambarmu bagus, waktu raja lihat, wah, how piaoliang这个女人, akhirnya apa? Kamu bisa dipanggil raja. Nah, sudah singkat ceritanya, dia terima banyak uang dari begitu banyak wanita. Karena semua wanita ingin menjadi permaisuri raja. Tapi Wang Chaojun mengatakan, no, saya tidak akan, untuk apa? Saya tidak akan bayar uang. Dan akhirnya sombong amat. Dan karena dia bilang sombong amat, akhirnya Wang Chaojun yang cantik itu dibikin kayak babi. Mukanya diganti kayak babi. Cewek gemuk, lalu hidungnya dibikin sangat besar, lalu akan dibikin dengan jelek sekali. Sehingga akhirnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak pernah dipanggil Wang Chaojun. Dan bahkan raja tidak tahu keberadaan Wang Chaojun. Nah, saudara, maka Wang Chaojun juga sedih. Kenapa? Aku kok tidak pernah dipanggil oleh raja. Lalu padahal aku cantik. Tapi gara-gara aku disuruh suap, akhirnya saya jadi orang yang tidak pernah dipanggil. Justru teman-teman saya yang mukanya biasa-biasa dipanggil. Ya sudah, memang bukan saya, bukan Yenfen, bukan apa itu, bukan takdir. Dan sudah, maka singkat cerita, akhirnya kita melihat Kaisar punya kerjasama dengan Mongolia. Dan pada saat punya kerjasama dengan Mongolia, maka dia mau menghadiahkan wanita kepada Kaisar Mongolia. Dan pada saat dia menghadiahkan Kaisar Mongolia, dia berikan wanita-wanita. Dan tentu saja dia tahu bahwa apa? Yang saya panggil cantik-cantik, berarti yang semua yang belum saya panggil pasti jelek-jelek. Nah, singkat ceritanya yaitu apa? Waktu dimunculkan, inilah yang akan kuhadiahkan kepadamu, siapa yang namanya Kaisar Mongolia. Dan waktu dia lihat perempuan yang terakhir yang ada di belakang, langsung matanya melotot dia. Kenapa dia melotot? Hah? Kok ada cewek cantik sekali ini? Dan saya jatuh cinta sama dia dari pandangan pertama. Dan dia sekarang harus diserahkan kepada Kaisar Mongolia. Langsung dia bilang, siapa itu perempuan yang ada di belakang? Namanya Wang Chaojun. Kenapa kok saya tidak pernah tahu dia? Ya karena Bapak belum lihat gambarnya. Coba saya mau lihat gambarnya. Dilihat gambarnya, waduh gambarnya jelek sekali. Dia bilang, siapa yang gambar ini? Dan akhirnya si gambar yang ada satu orang, misalnya Wang gitu ya. Akhirnya potong kepala itu Wang. Tidak jujur. Dan saudara, pada saat dipotong, dihukum dan sebagainya, tapi sudah terlambat. Kenapa? Karena perempuan itu sudah diserahkan kepada Kaisar Mongolia. Dan waktu digambarkan sang kaisar itu sangat mengasihi akan perempuan itu. Dan Wang Chaojun juga sangat mengasihi. Maka ada satu kali mereka bercakap-cakap. Dan dia mengatakan bahwa maaf kaisar, saya mengasihi kaisar, tapi saya tidak bisa melayani kaisar karena saya adalah seorang yang sudah dipersembahkan kepada Kaisar Mongolia. Tapi saya tetap cinta kaisar. Saya tetap cinta negara. Dan saya tidak mungkin akan membiarkan semuanya menjadi sesuatu yang merusak image negara. Sudah, jadi perempuan ini digambarkan cinta bukan cuma cinta kaisar, tapi juga cinta negara. Itulah kenapa kita melihat patung Wang Chaojun juga adalah patung yang salah satu yang dihormati. Perempuan yang dihormati, sosok yang dihormati. Karena dia bukan cuma perempuan yang hanya melayani kaisar atau suka dengan kaisar, tapi dia juga digambarkan sebagai perempuan nasional di dalam kerajaan Tiongkok. Dan saudara, dan singkat cerita dia tidak rela jadi milik Kaisar Mongolia.
Tapi waktu dia tidak rela jadi kaisar Mongolia, tapi dia tahu aku harus diberikan kepada kaisar Mongolia. Kenapa? Karena raja sudah bicara. Maka raja dengan sedih, maka dia nangis terus. Masa harus perang demi satu perempuan ini? Tetapi saudara, dan akhirnya pada saat dalam perjalanan Wang Chaojun, dia juga dicintai oleh kaisar Mongolia. Kaisar Mongolia juga paling cinta sama Wang Chaojun. Dan terakhir, Wang Chaojun dicintai oleh kaisar Mongolia, tapi dia nggak cinta kepada kaisar Mongolia. Dan di dalam perjalanan menuju kembali ke Mongolia, dia melihat ada satu sungai. Dan akhirnya dia melarikan diri menuju ke sungai itu. Di atas jurang, dia lompat ke sungai itu. Dan setelah dia lompat ke sungai itu, maka setelah itu tidak ditemukan di mana dia berada. Maka menurut cerita itu dia lompat dan akhirnya dia mati. Nah, saudara, kenapa dia lompat, kenapa dia mati? Adalah karena dia tidak rela menjadi milik Mongolia. Dia hanya mencintai akan siapa yang namanya kaisar. Dan dia hanya mencintai negara Tiongkok. Itulah kenapa kisah ini menjadi suatu kisah yang sangat-sangat dihormati. Sayangnya, saudara, banyak kisah-kisah Tiongkok kebanyakan dihormati dengan kisah akhir yang tragis, yaitu bunuh diri. Kita melihat apa yang terjadi di dalam satu hal Tuan Wujie ya. Waktu Tuan Wujie waktu bikin bakcang itu, tahu nggak? Itu merayakan siapa? Merayakan seorang pejabat yang begitu anti korupsi. Tapi karena dia justru dia punya kaisar itu sangat terbuka pada korupsi. Akhirnya terjadi dia didepak. Dan akhirnya dia pergi ke depan sungai, lalu akhirnya dia peluk batu, lalu dia lompat supaya dia tidak naik mengapung. Maka dia ikat badan dengan batu dan dia lompat. Akhirnya orang-orang mencintai dia sampai akhirnya dia lempar, orang-orang desa itu lempar bakcang, tapi bakcang dalamnya nggak ada daging, cuma nasi doang. Itu dilempar-lempar supaya apa? Supaya ikan-ikan tidak makan tubuhnya, tapi ikan-ikan itu makan nasi dari bakcang itu. Itu yang dirayakan. Jadi sebenarnya Tuan Wujie itu bukan bakcangnya yang menjadi utama. Ada tokoh di balik bakcang itu, yaitu apa? Seorang yang jujur, yang nasionalis, yang tidak mau korupsi, tapi bunuh diri karena negaranya adalah negara yang akhirnya gagal. Banyak kisah-kisah Chinese tragis akhirnya, meskipun beritanya mengagungkan nasional dan sebagainya. Tapi saudara, saya bukan tertarik untuk itu. Saya tetap mengatakan itu kisah-kisah bodoh. Tetapi paling tidak saya mengajak saudara untuk melihat yaitu apa. Kenapa Wang Chaojun sampai bisa begitu berkorban? Kenapa dia tidak rela untuk kaisar Mongolia? Kalau jadi perempuannya nggak benar, bisa kok. Gampang kok. Kenapa dia harus repot-repot untuk mati bunuh diri hanya demi kaisar yang bodoh, atau juga demi negara yang ya tidak memperjuangkan dia? Kenapa harus mati? Kenapa harus bunuh diri? Saya percaya mereka, si Wang Chaojun mau melakukan itu adalah kenapa? Saya percaya Wang Chaojun melakukan itu adalah karena dia punya hati yang spesial untuk kaisar. Dia punya hati yang spesial untuk negara. Hati yang spesial itulah yang bikin dia mati pun rela. Saudara, saya percaya Wang Chaojun menunjukkan sebuah kisah heroik yang luar biasa. Tapi tidak sebanding dengan Kristus. Kenapa, saudara? Karena Kristus beda dengan Wang Chaojun. Wang Chaojun seorang perempuan berdosa. Sedangkan Kristus dia adalah Allah. Allah yang kudus, yang rela jadi manusia yang kudus, dan dia merelakan nyawanya
memberikan keselamatan kepada kita, sehingga kita dipanggil anak Allah, karena Dia memberikan nyawanya bagi kita. Itu tidak pernah ada dalam kisah sejarah manapun. Allah jadi manusia untuk mati menebus dosa. Tidak pernah ada. Kalau kisah manusia mati demi manusia itu sudah terlalu banyak. Tapi Allah rela mati demi manusia. Tidak pernah ada dalam sejarah. Dan hanya Kristus satu-satunya yang memberikan itu sebagai the mark of salvation to the people. Maka saudara, mari kita harus membaca keselamatan yang kita punya ini dengan serius, saudara. Ketidaklayakan saudara tidak seharusnya membuat saudara sadar bahwa saudara dibayar sangat mahal. Saudara ditanggung dengan sangat mahal. The blood of God, the blood of Christ diberikan untuk saudara diselamatkan. Dan terakhir, saudara, yaitu Tuhan menjanjikan jaminan yang baru. A new assurance bagi kita. Yaitu apa? Yaitu saudara dan saya dapat didekatkan oleh Tuhan. Didekatkan oleh Tuhan kepada Allah, sehingga Tuhan mau mendengar doa kita. Sehingga Tuhan senantiasa membuka telinganya bagi kita. Tuhan mau mendengar keluh kesah kita. Sehingga waktu saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau mendengarnya. Maka by grace alone, saudara diberikan kesempatan. The final promise adalah saudara diberikan satu privilege, memanggil Tuhan dengan panggilan Abba, Bapa. Makanya kalau kita melihat Yesus mengajarkan Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kata Bapa di situ adalah panggilan yang personal. Panggilan Bapa tidak boleh sembarangan. Tetapi panggilan Bapa diberikan kepada kita. Maka kita diizinkan mendekat kepadanya. Dan Dia mau mendengar doa kita. Saudara, apa jadinya kalau saudara menjadi seorang ayah, lalu akhirnya saudara cuma punya satu anak, lalu waktu anak saudara membawa teman-temannya datang ke rumah kita, lalu akhirnya semua manggil saudara papa. Kira-kira saudara akan geli kan? Kenapa? Saya bukan papamu. Saya cuma papanya, misalnya namanya Hendrik. Saya cuma papanya Hendrik. Saya bukan papanya Budi, saya bukan papanya Aston, saya juga bukan papanya dari Britney. Saya bukan papa kamu. Saya cuma papanya Hendrik. Saudara, kita bisa memahami itu. Tapi Tuhan Allah justru memberikan janji kepada orang yang ditebus di dalam Kristus. Dan the final promise-nya adalah saudara diterima oleh Allah. Saudara diterima memanggil Bapa. Saudara diterima untuk saudara bisa berdoa dan Dia mau mendengar. Saudara, kita perlu tahu bahwa apa? Tuhan berhak tak mau dengar doa kita. Tuhan berhak untuk berkata, saya tidak mau dengar doa. Tetapi Tuhan menjanjikan a new assurance bagi kita. Itu pada saat kita berdoa, Tuhan mau mendengar. Meskipun doamu kadang salah, doamu kadang benar, tapi Tuhan membuka telinganya untuk mau dengar, mau ajarkan, mau didik kita, dan juga mau menjamin kita. Sekali lagi, saudara, by grace alone, by faith alone, not by our performance. Maka mari kita sama-sama mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Hanya dengan kita kembali kepada Tuhan saja. Janji Tuhan yang Tuhan berikan senantiasa menyertai kita. Dan pada saat tujuh hal ini menyertai kita semua, saudara akan tahu bahwa keselamatan oleh karena iman itu adalah sebuah kemerdekaan yang luar biasa. Hanya keselamatan karena iman, dibenarkan oleh karena iman,
Itulah sebuah kemerdekaan sejati dari Tuhan diberikan bagi kita semua. Maka jangan saudara menjadi orang merdeka yang konyol. Jangan menjadi orang merdeka yang liar. Jadilah orang merdeka yang sesuai iman yang dianugerahkan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Kalau kami adalah orang-orang yang tidak pantas untuk bisa diterima oleh Tuhan Allah. Kami seringkali adalah orang-orang yang jauh daripada apa yang benar. Kami jauh dari apa yang berkenan. Kami jauh dari apa yang sepatutnya, yang senantiasa menjadi hal yang membuat kami merasa layak diselamatkan oleh Tuhan. Tolonglah kami yang seringkali kurang sensitif ini ya Tuhan. Kami mohon, kiranya janji Tuhan yang Tuhan percayakan kepada orang percaya secara permanen, senantiasa membuat kami merasa sungguh Tuhan mengasihi kami terlalu dalam. Kebebasan yang Kau berikan, identitas yang Kau berikan, relasi yang Kau berikan, standar yang Kau berikan, masa depan yang Kau berikan, posisi yang Kau berikan, dan jaminan yang Kau berikan. Semuanya terlalu dalam untuk kami bisa nikmati. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami jauh dari keselamatan yang benar, kebenaran yang benar, iman yang benar. Dengarlah doa kami ya Tuhan, mohon Tuhan berbelas kasihan bagi kami. Sadarkan kami kalau kami serong, kuatkan iman kami di saat kami lemah, dan bawa kami ikut apa yang benar di saat kami hidup di dalam kesalahan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin.